Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Tafsirul Muyassar yang ditulis oleh beberapa ulama tafsir. Alhamdulillah kita sekarang masuk di surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini sifat mirip dengan al-muddathir. Ya. Al-muzammil al-mutaghatti bi thiyabihi. Orang yang menutupi dirinya dengan pakaiannya, kain. Kal-muddathir, sama dengan al-muddathir. Nah, sifat ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berselimut, menutupi dirinya, bahkan memerintah ya keluarganya, itu istrinya Khadijah radhiyallahu anha, ummuna ummul mukminin, zammiluni zammiluni. Ya. Zammiluni zammiluni, selimuti diriku, selimuti diriku. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah. Ya. Dengan risalah. Yaitu turun wahyu. Turun kepadanya malaikat Jibril. Dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Beliau manusia biasa. Ini dalil bahwasanya Nabi manusia biasa. Ya. Khawatir, takut, gemetar. Ya. Dan ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, tidak ada yang mampu kecuali para rasul melihat yang seperti ini. Amin. Beliau pulang ke rumahnya, kemudian berkata zammiluni zammiluni, dalam keadaan beliau menggigil, bergetar. Paham ini? Baik. Dan ini kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipanggil dengan panggilan yang lembut seperti wahai orang yang berselimut. Ini Nabi yang dimaksud. Al-Muzammil itu Nabi. Ya ayyuhal muzammil. Nanti sama ya ayyuhal muddathir. Ini bukan celaan ya, tapi kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangkitlah ya untuk salat di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu, seperdua malam, itu setengah malam, atau awinkus minhu qalila, atau kurangi darinya sedikit menjadi sepertiga, auzida alaihi, atau tambah dari seperdua menjadi 2/3, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Lihat tafsirnya. Qala al-mufassirun rahimahumullah, ya ayyuha al-mutaghatti bi thiyabihi, ya bi thiyabihi, ya dari taghatta, ya al-mutaghatti, wahai orang yang menutupi dirinya dengan pakaiannya, itu berselimut. Ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila, qum lis-salati fil laili. Ya, bangunlah, bangkitlah untuk salat fil laili, di malam hari. Illa qalila, illa yasira minhu, kecuali sedikit darinya. Jadi salat malam itu bukan berarti kita tidak tidur sama sekali, ya. Karena kita tidur dulu, baru salat. Mungkin kita salat dulu baru tidur, atau kita selang-selingi, semua boleh. Ya. Bahkan boleh salat sepanjang malam. Ya, tidak dilarang. Ya. Tetapi perhatikan ketika sudah sangat ngantuk, ya dia sudah tidak tahu apa yang dia baca, maka disuruh tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia berdoa ya baik untuk dirinya, malah dia melaknat dirinya. Dia sudah tidak tahu apa yang dia ucapkan.
Ya, qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu ay qum nisfal laili. Bangunlah di pertengah malam. Maksudnya apa? Setengah malamnya tidur, setengah malam sisanya bangun salat. Au, ya sini kalau kita sambung awingkus, ya. Kalau kita lepas au ungkus, ya, karena harakat hamzah wasal di fi'il amar dilihat dari huruf ketiganya. Dihitung dari hamzah wasalnya 1, 2, 3. Huruf ketiganya dhamma, maka hamzah wasalnya dhamma. Huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya kasrah. Sini ungkus, ya, di dhamma kalau kita pecah, ya. Kalau sambung awingkus karena hamzahnya hamzah wasal. Atau kurangilah minan nisfi qalilan. Kuranginya sedikit dari setengah. Hatta tasila ila thuluth, sampai, ya, dia ke angka sepertiga. Ya, sepertiga lebih sedikit daripada seperdua. Ya, jadi ini bangunlah di malam hari, ya, kecuali sedikit, setengahnya, atau kurangi sedikit menjadi seperti, ya, au zid ali, atau tambah, ya, tambah, au zid ala nisfi, yaitu tambah di atas seperdua, hatta tasila ila thulutsain, sampai menjadi 2/3, dan 2/3 lebih besar daripada seperdua, ya, tidak lebih banyak. Warattilil qur'ana tartila, ya, waqra'il qur'ana bitu'adatin wa tamahulin mubayyinan al-hurufa wal wuqufa, dan baca Al-Quran dengan tu'adah, dengan tenang, ya, tamahul, perlahan-lahan, pelan-pelan, mubayyinan, dalam keadaan menjelaskan huruf dan wakafnya, ya. Ini sebagai menyebutkan ini dalil wajibnya kita membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, karena dalam ilmu tajwid yang kita pelajari bahwasanya ilmu itu sendiri, ilmunya, teorinya itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Sama dengan yang lainnya. Itu belajar teorinya. Ya. Adapun prakteknya membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar, walaupun dia mungkin dia alami, ya, maksudnya ditalkin kita langsung benar, bagus bacanya begitu tanpa dia belajar tajwid, maka itu hukumnya fardhu ain. Ya, jadi jangan telantarkan itu. Ada nanti daurah tajwid 2 hari. 2 pekan depan mungkin. Atau, ya. Bukan pekan ini, pekan depannya lagi, ya. Itu perhatikan itu. Sebelum pulang, ya. Santri masih ada. Ya, ikuti itu baik-baik. Ya, Jumat, Sabtu. Karena kita sendiri wajib membaca Al-Quran dengan benar. Itu fardhu ain bagi kita masing-masing, kita wajib belajar tajwid, nak belajar tajwid, ditalkin, intinya harus. Dan yang namanya belajar Quran itu harus talaki dari guru supaya benar bacanya. Bagaimana mau benar kebetulan? Pasti banyak salahnya. Ustaz belajar dari itu tidak ada seperti itu. Ya, bisa mungkin diambil faedah apa, tapi umdahnya, pokoknya itu sama guru, harus ada guru. Bisa paham, ya? Warattilil qur'ana tartilan. Dan sini tartilan apa? Maf'ul mutlak. Ya, betul-betul, ya, harus perhatikan. Ya. Sehingga misalnya jangan sampai yang pendek dibaca panjang. Oh, bahaya. Kalian sudah belajar saraf toh? Ayo sekarang saya baca, ya, coba lihat. Daraba. Sama tuh, beda? Sama artinya itu beda? Beda. Merubah arti. Hati-hati, ya. Daraba pendek, dia satu laki-laki telah memukul. Daraba saya baca panjang sedikit saja. Daraba sudah berubah. Bukan dia lagi, tapi mereka 2 laki-laki telah memukul. Itu hati-hati, mengerikan. Atau sebaliknya, yang pendek, ya, apa yang panjang kok pendekkan. Ya, dibalik aja. Ya, atau misalnya jamak muannas salim. Oh, hati-hati. Innal muslimina wal muslimati, itu panjang. Kita hilangkan alifnya jadi mufrad, ya. Kan begitu, jamak muannas salim hilang alifnya jadi mufrad. Nanti orang kira mufrad padahal jamak. Panjang pendek.
Begitu pula huruf, hati-hati, harus pas. Qul pakai qaf, artinya apa? Ucapkanlah, sampaikanlah. Kul pakai kaf, ngan reko, makanlah. Beda, jauh beda, ngeri. Ta'lamun pakai hamzah, ta'lamun pakai ain. Apa bedanya? Ta'lamun dari alima, ya'lamu, apa artinya? Sakit, merasakan sakit. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau pakai ain dari alima ya'lamu, itu berilmu, mengetahui. Jauh sekali. Ini pada kadar-kadar seperti ini hukumnya wajib fardhu ain. Fardhu ain. Ya, atau harokat an'amta jadi an'amtu. An'amti. Oh, ngeri. Ya, apalagi surah Al-Fatihah ya, bisa batal dan ya, siratal ladzina an'amta, kita baca an'amtu. Oh, bisa merubah makna jadi anta, kamu ya Allah, jadi saya. Jauh sekali. Nah, di kadar-kadar seperti ini fardhu ain. Ya, karena ini namanya khata' jali. Ya, sebagai menyebutkan itu salah yang jelas. Dan juga tidak ada qiraah di situ. Kecuali ada qiraah ya. Seperti idgham nakis bi gunnah. Ya, untuk huruf waw dan ya. Nun sukun atau tanwin ketemu waw dan ya. Itu sebagai qiraah itu tidak idgham nakis, langsung masuk tanpa dengung. Nah, kalau itu misalnya itu ya khotoknya khotok khafi ya, paham ini? Samar. Nah, itu kadang tidak jadi masalah, kadang ada qiraah di situ. Tapi ini tidak ada qiraah apa? Ain diganti apa? Ain diganti hamzah dan seterusnya ya. Ini bisa Allah masalah. Ini perhatikan itu ya. Ini kebetulan lewat, ini warattilil Qur'ana tartila. Perhatikan. Ya, pada kalian santri, kita ini orang belajar agama yang katanya berpegang pada Al-Qur'an Sunnah, baca Quran pun tidak benar. Nah, ini berbahaya ya, tolong. Ya, minimal di kadar wajibnya ya. Kalian misalnya mau jadi imam ya, disuruh diminta tolong jadi imam, tolong jangan sampai tidak bisa. Latih dari sekarang, masih ada waktu. Ya, jadi perhatikan. Karena kadang santri menganggap sepele masalah membaca Al-Qur'an ini. Ya. Pas disuruh jadi imam tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ini berbahaya. Bisa berbalik kepada kita dari bumerang. Oh, kalian bilang Al-Quran Sunnah tapi baca Al-Quran tidak becus misalnya, tidak benar. Kita tidak tuntut kalian harus hafal 30 hafal, walaupun itu bagus. Tapi minimal kamu imam itu kamu baca di depan ya orang awam itu, di depan masyarakat kalian nanti di rumah itu, kalian bisa adzan ya, bagus adzannya walaupun tidak terlalu takalluf, tidak terlalu melagu. Minimal kadar-kadar seperti itu dijaga. Karena jangan sampai kalian safar misalnya karena pakai jubah, pakai songkok, ustaz silahkan. Apa sih baca ini? Biar Al-Fatihah tidak lancar misalnya, biar surah pendek tidak ada yang mungkin. Naudzubillah. Ini jangan kira jangan kira itu tidak ada, banyak yang seperti banyak. Ya, berarti selama ini apa dia bikin? Main-main. Ya. Selama ini main-main, banyak ngobrolnya, banyak tidurnya, banyak santainya, banyak nongkrong di bawah. Ya, penjual bakso, penjual apa itu? Penjual. Ya, tidak salah kalian mau makan bakso, makan roti, tidak. Tapi kalau habis waktumu di situ cerita, tidak ada manfaat. Habis di pinggir kanan, di pondasi. Ya, rugi kan? Imam tidak bisa. Saya tidak minta imam tarwih apa enggak. Minimal imam rawatib, imam misalnya kalian safar, mau jamak maghrib isya ya, kan jahriyah. Lah bacalah yang bagus, yang benar. Ya, walaupun tidak bisa terlalu cantik anunya, lagunya, tidak ada masalah. Ya, itu benar. Panjang pendek pas, huruf-hurufnya pas. Di sini juga ditambah apa? Wal wuquf dan waqaf-waqafnya. Ini latihan dari sekarang karena kita punya modal besar. Kita sudah belajar nahwu, belajar sharaf. Ya, kita kurang lebih tahu makna ayat ya. Di mana kita waqaf yang pas. Ya, ini sambungkah? Ya, itu kadang dituntut kita napas agak panjang ya, latihan supaya ya enggak usah dipotong ya, enggak usah dipotong ya, disambung saja. Kalau memang boleh dipotong karena maknanya sudah bagus, silakan waqaf. Dan ini kita dibantu ya dengan tanda-tanda, ada jim ya. Ya, huruf jim itu jawazul waqaf. Ada kili ya, ada ini al-waqfu aula ya, ada sili ya, al-waslu aula dan seterusnya. Ada la
ya. La nahi, jangan, la takif, ya, jangan berhenti. Itu dibantu kita di situ, di wakaf. Lanjut kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan, ya, menurunkan padamu qawlan tsaqila. Lihat tafsirnya, ay inna sanunzilu 'alaika ayuhan nabiyyu qur'anan 'aziman mushtamilan 'alal awamiri wan nawahi wal ahkami syar'iyyah. Sungguhnya kami akan menurunkan padamu wahai Nabi Qur'anan 'aziman. Qawlan tsaqila adalah Al-Qur'anul Karim. Qur'anan 'aziman, Qur'an yang sangat agung, yang terkandung padanya perintah, larangan, hukum-hukum syar'i. Di sini nampak bahwasanya kita belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, itu berarti bukan hanya bacaan yang kita pelajari. Bukan yang penting pintar baca saja, bagus baca saja sesuai dengan tajwid, tapi harus apa? Harus belajar makna dan kandungannya, ya. Karena ini barusan kita diperintah warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Allah ingatkan, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Itu Al-Qur'an yang terkandung padanya apa? Perintah, larangan dan hukum syar'i. Jadi jangan, ya, kalau baca Quran Masya Allah, tapi mana, ya, pengamalan dari Al-Quran, perintah dan larangannya, mana hukum-hukum syar'i yang ada dalam Al-Quran. Dan ini yang terjadi di kebanyakan masyarakat awam. Jago baca Quran, ya, paham ini, tapi perintah dia tidak laksanakan. Ya, khususnya perintah terbesar, perintah tauhid. Banyak itu penghafal Quran tapi dia menghafal di samping kubur misalnya, di ini, ya, dia masih terjatuh dalam kesyirikan, ya, masih ada ritual padahal dia jago baca. Apalagi dia baca, wah, selesai. Bisa paham ini, ya mas kalian? Ya, dia baca Al-Quran bagus, itu bagus, tapi jangan cukupkan diri di situ. Ya, harus belajar makna Al-Quran, kandungan Al-Quran. Situ ada perintah, ada larangan, ada hukum-hukum syar'i, dipelajari. Ya, dan ini menyusul, ya, berentet. Warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Dan tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini tidak ada pertentangan. Loh, kok di sini qawlan tsaqila, ucapan yang berat? Ya berat karena ada beban. Tapi bersama dengan itu Allah sudah mudah paham, ya. Jadi ada pertentangan, berat memang gitu. Ada perintah larangan, kamu harus, ya, berpegang dengan hukum syar'i, berat. Dan memang juga, ya, coba lihat Nabi SAW kalau turun kepada beliau ayat, sampai keadaan keringat, ya. Kalau orang bilang keringat jagung, biji-biji mengucur keringatnya, padahal dalam keadaan cuaca sangat dingin. Beliau lagi berada di atas kendaraan ontanya, pas turun wahyu tak duduk itu onta. Bayangkan, itu berat. Tapi sekali lagi di sisi lainnya Allah sudah mudahkan di Al-Quran lidzikri, untuk kita baca, pelajari tajwidnya, kita pelajari makna dan kandungannya, kita amalkan, sudah dimudahkan, ya. Dan sini juga peringatan bagi kita bahwa ini Qur'anan 'aziman, ya. Paham ini? Ini bacaan itu Al-Quran yang sangat agung, ya, mengandung padanya perintah, larangan dan hukum-hukum syar'i. Oleh kata Allah Subhanahu wa taala, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Hiya apa ini hiya? Inna nasyi'atal laili hiya. Apa ini hiya? Apa i'rabnya hiya? Mutammimah ini. Apa hiya? Dhamir fasal. Dhamir fasal. Namanya dhamir tapi hakikatnya dia huruf. Ya, namanya memang dhamir fasal karena dia mirip dengan dhamir, tapi hakikatnya dia huruf. Maknanya apa? Taukid. Paham ini? Ya, sungguhnya nasyi'atal laili, lihat tafsirnya, innal ibadata allati tansha'u fi jawfil laili. Sungguhnya ibadah yang dilaksanakan di
jawfil lail, ya di malam hari, hiya ashaddu wat'an, ay hiya ashaddu ta'thiran fil qulub. Ibadah yang dilakukan di malam hari ini lebih besar, lebih hebat pengaruhnya pada hati. Wa aqwamu qila wa abyanu qawlan, dan lebih jelas qawlan, ucapannya, dibanding di siang hari. Li faragil qalbi min masyagil dunya, karena kosongnya hati dari kesibukan-kesibukan dunia, dan itu dirasa. Ya, kalau siang hari seperti luar biasa ya, hiruk pikuk ya, banyak orang, banyak kegiatan. Tapi di malam hari orang pada tidur, ngorok ya, kita bangun, itu pengaruhnya kepada hati lebih bagus. Dan untuk bacaan kita itu jauh lebih jelas. Jadi kadang beda ya, kita murojaah setoran apa pas qiyamul lail, kita baca jahriyah, lebih berat ya, karena di situ pas betul. Apa miring-miring, wah bisa, panjang pendeknya keliru ya, jelas sekali nampak, wah ini salah apa ini. Itu di malam hari ya, ibadah di malam hari, khususnya sini salat. Inna nasyi'atal laili, itu ibadah yang dilakukan di malam hari. Dia asyaddu wata'an wa aqwamu qila, lebih hebat pengaruhnya kepada hati dan lebih jelas qaulan, ucapan. Inna laka fin nahari sabhan tawila, ay inna laka fin nahari tasarrufan wa taqalluban fi masalihika. Sungguh engkau di siang harinya, kalau tadi malam hari ya bagus, cocok ya untuk ibadah, salat dan ya semisalnya. Ini di siang hari engkau memiliki tasarrufan wa taqalluban fi masalih, itu kegiatan, aktivitas ya yang berkaitan dengan maslahatmu. Kita manusia butuh makan, butuh minum, ada urusan keluarga ya, macam-macam. Itu di siang hari ya, di siang hari. Wasyighalan wasi'an bi umurir risalati, dan juga kamu memiliki kesibukan yang sangat luas dalam perkara risalah, itu kewajiban beliau menyampaikan wahyu sebagai nabi dan rasul. Itu semua di siang hari ya. Berarti tidak boleh ya, taklim, belajar di malam, tidak ya. Ini kebanyakannya ya urusan ini di malam, di siang hari, apalagi kaitannya perkara-perkara dunia. Fafarrik nafsaka lailan li ibadati rabbik, maka kosongkanlah dirimu, fokuskanlah dirimu di malam hari untuk ibadah kepada Rabb. Nanti siang lagi besoknya ya baru urus ya urusan-urusan dunia, maslahat ya, kaitannya dengan risalah juga. Dan ini luar biasa, subhanallah ya, silih bergantinya siang dan malam ini memiliki hikmah yang banyak. Di antaranya tadi silih berganti ya, mungkin siang kita sibuk cari maisha, cari nafkah, ada kewajiban ya yang kaitannya dengan nafkah. Di malam hari kita ada waktu ya, Allah sudah siapkan waktu malam ya, untuk istirahat, sebagiannya kita pakai ibadah ya. Paham ini? Baik. Kemudian Allah kembali memerintah nabinya. Jadi sudah berapa perintah tadi? Qumil laila 1, kemudian warattilil qur'ana 2 ya. Ini perintah yang ketiga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Rabbmu. Yang ketiga ada perintah berzikir, baru setelahnya ada ism ya, isma rabbik. Maka maknanya betul-betul memang kita lafazkan nama Allah tersebut ya, bukan sekedar zikir, tapi kita melafazkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rata-rata zikir yang syar'iyah itu ada. Ya Allahumma, ya ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ada semua, ada asmaul husna. Dan sini isma rabbik, sini isim mufrad atau jamak sini? Isma rabbik mufrad, tapi dia
disandarkan kepada Rabbik. Kaidahnya al-mufradul mudhaf yufidul umum. Kata yang mufrad ketika dia diidhafahkan kepada kata yang lainnya maka maknanya umum. Berarti semua nama Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur isma rabbik. Nah, sini juga penyebutan Rabbika, Rabbmu. Siapa mu kamu di sini? Kaf. Oh jamaah. Oh jamaah. Rabbika, kaf. Apa artinya kaf? Kaf. Anta kamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyadaran rububiyah. Nama Rabb kepada Nabi Muhammad. Ya, Rabbika, Rabbmu. Ya, berarti apa ini rububiyah khassah. Ya, rububiyah khassah. Ya, Allah yang pilih kamu jadi rasul, ya. Turun kepadamu Jibril, dapat wahyu kamu, ya. Ya. Dan seterusnya. Allah suruh wadhkur isma rabbik. Lihat tafsirnya, wadhkur ayyuhan nabi isma rabbik fad'uhu bihi. Ini dalam tafsirnya ya. Perintah zikir itu menyebut nama Allah, nama Rabbmu. Ini saya bilang tadi harus ada lafaz ya, nama Allah di situ. Ini perintah dari al-mufassirun sini disebutkan fad'uhu bih. Berdoalah engkau kepada Allah bihi dengan nama itu. Nanti kalian akan dapati nanti di pelajaran Al-Qaidul Muslim mungkin atau di kitab-kitab akidah. Ada ayat yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini kalau kalian paham itu ayat maka akan paham ini tafsir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang al-husna, yang maha indah. Allah suruh fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah biha dengan nama-nama tersebut. Doa di sini dua. Ya, yang pertama doa masalah, yang kedua doa ibadah. Bisa paham ini? Doa masalah, doa ibadah. Doa masalah itu doa yang kita pahami. Kita doa dengan doa masalah dengan menggunakan Asmaul Husna sesuai dengan permintaan kita. Contoh, kau minta apa? Minta rezeki. Maka pakai nama apa? Ya Razzaku. Ustaz, kenapa Razzaku? Munada apa namanya ini? Ya Razzaku, Ya Rahimu. Mudah sekali. Mufrad alam. Bisa paham ini? Atau kamu bisa bilang nakirah maksudah. Ya, paham ini karena tidak ada alif lamnya toh? Ya, tapi dimaksudkan. Tapi di sini Allah alam cocoknya dia di mufrad alam. Kita sama-sama mabni di atas alamat rafa. Ya Razzaq wa ya Razzaq. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau mudhaf ya dzal jalali mansub ya. Karena munada mudhafan mansub. Sini Razzaq, ya Razzaq urzuqni. Minta rahmat, ya Rahimu irhamni. Minta ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafuru. Ya dhamma tanpatan mabni. Paham ini? Ighfirli. Ya, paham ini? Bisa paham ya? Dan seterusnya. Ya Tawwab, tub alai. Ya ini doa masalah, doa ibadah. Kita pahami makna tersebut dan kita beribadah di atas makna-makna itu. Doa ibadah dengan Asmaul Husna kita pahami, pelajari makna-makna Al-Asmaul Husna. Kemudian kita beribadah kepada Allah dengan semua ibadah di atas makna tersebut. Nah, ini namanya apa? Fad'uhu biha. Di sini bukan sekedar zikir, tapi sini suruh berdoa, itu ibadah. Ya, dengan doa dua jenis doa masalah dan doa ibadah. Nah, sini jelas ya, bahwasanya doa itu hanya milik Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah, ya. Ini karena sini perintah fad'uhu bihi. Berdoalah kepada Allah dengan nama tersebut. Ya, kepada Allah doanya, bukan kepada selain Allah. Ya, ibadahnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ini perintah ketiga. Perintah keempat, wa tabattal ilaihi tabtila. Apa artinya wa tabattal ilaihi tabtila?
ay wanqati' ilaihi inqita'an tamman fi ibadatika. Wanqati' ilaih kita terjemahkan, dan fokuslah engkau kepada Allah dengan fokus yang sempurna fi ibadatika, dalam ibadahmu kepada Allah. Ya, betul-betul fokus ya. Pikirannya tidak terpecah-pecah, tidak ke sana kemari, fokus. Tabattal ilaih. Tabatilan sini maf'ul mutlak ya, betul-betul. Ya, fokus. Satukan perhatian kepada Allah dalam ibadah. Perintah yang kelima, fattakhidhu wakila. Apa artinya fattakhidhu wakila? Ai wa tawakkal alaih. Artinya adalah wa tawakkal alaih, dan tawakkallah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fattakhidhu wakila. Jadi karena Allah wakil. Ya. Dia yang kau serahi semua urusanmu, kamu bersandar padanya dalam seluruh urusanmu, bertawakal kepadanya. Siapa ini? Sebelumnya sini Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Baik. Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Ya. Wa tabattal tabatila Rabbul Masyriq wal Maghrib, dia Allah Rabbnya al-Masyriq wal Maghrib, timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Coba lihat sebelumnya disebutkan apa? Rabbul Masyriqi wal Maghrib, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang menegaskan kaidah yang kemarin, tauhidur rububiyyati yastalzimu tauhidal uluhiyyah. Tauhid rububiyah mengharuskan kita menetapkan tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang memiliki timur dan barat, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah. Dan rububiyah berarti hanya Allah yang kita ibadahi, tidak selain. Itu. Bisa paham ini, jemaah? Baik. La ilaha illahu fattakhidhu wakila, dan jadikanlah Allah wakil. Nah, sini lihat tafsirnya. Huwa malikul masyriq wal maghrib. Rabbul masyriq wal maghrib ay maliku al masyriq wal maghrib, pemilik timur dan barat. La ilaha illahu. Lihat tafsirnya, la ilaha illahu, la ma'buda bihaqqin illahu. Ini yang benar. Ya, dalam pelajaran tauhid kalian saya yakin sudah pelajari. La ilaha illallah, ya, itu maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda haqqun illallah. Di luar sana banyak dari kelompok-kelompok yang menafsirkan, mengartikan la ilaha illallah dengan keliru, salah. Seperti terjemahan yang kita dapat, tidak ada Tuhan selain Allah, keliru. Ya, atau kita takdirkan khabar la, kan la ini ya, la beramal amalan inna. Ya, walaupun isimnya nanti mabni. Mana khabarnya? Dia bilang la ilaha mawjudun. Keliru juga. Intinya banyak masalah di sini. Ya, jadi kita bersyukur kita tahu la ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Datang juga orang-orang filsafat mengatakan la ilaha illallah la khaliqa la raziqa la malika dan seterusnya dari rububiyah illallah. Lah kalau itu tafsirnya berarti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib sudah muslim. Dan ngapain mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan bukan itu yang diinginkan dari la ilaha illallah. Mereka tahu persis, ya, paham ini? Khaliq hanya Allah, ya. Paham ini? Biar tidak ucapkan la ilaha illallah, mereka sudah tahu persis, beriman, yakin. La khaliqa illallah, la raziqa illallah, mereka tahu itu. Seandainya itu mana la ilaha illallah, sudah muslim itu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib. Tapi maknanya bukan itu. Mau bukti? Coba lihat di awal surah Sad. Ketika Nabi mendakwai mereka, ya, pada la ilaha illallah, ya, apa mereka bilang? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab.
apakah dia Muhammad akan menjadikan alihah, aja'alal alihata, apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini ilahan wahid, menjadi satu Tuhan saja. Jadi mereka pahami la ilaha illallah berarti apa? Tinggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Mereka tahu persis. Surah setelahnya, surah Saffat. Ya, mereka ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun. Mereka wayaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan tariku, jamak mudzakkar salim, meninggalkan tuhan-tuhan kami li sya'irin majnun, karena penyair yang gila ini. Coba lihat. Jadi mereka tahu persis. Dan itu sudah kita baca ya, faedah di mana? Di surah Nuh ya. Kaumnya Nabi itu bilang apa kemarin? Wa qalu la tadarunna alihatakum. Apa tafsirnya? Wa qalu la tatruku ibadata alihatikum. Ila ibadatillahi wahdahu. Itu tafsir hak luar biasa. Jadi umat-umat para nabi dan rasul ngerti betul, tahu betul apa dakwah seruan rasul mereka. Itu menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua selain Allah. Jadi nafi wal isbat itu ada. Dan yang diinginkan adalah ibadah, bukan rububiyah. Bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Paham ya? Bisa paham ya? Jadi ini diperhatikan, ya, diperhatikan. Jadi Rabbul Masyriq wal Maghrib rububiyah, la ilaha illahu. Jangan seperti orang-orang filsafat, orang-orang aqlaniyun dan seterusnya. Jangan seperti orang-orang sufi dan hati-hati. La ma'budu bihaqqin illa huwa, ini yang benar. Tidak ada ya yang diibadahi yang benar, yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nafyu wal isbat. La ma'budu bihaqqin, an-nafyu illa Allah isbat. Ya, itu digabung. Fattakhidhu wakila. Ya, antum sebagian buku i'rab itu antum lihat. Ya, sebagian buku i'rab itu kita lihat dia takdirkan la ma'budah mawjudun. La, itu keliru semua itu. Keliru semua. Ya, hati-hati. Jadi yang benar la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin illallah. Itu pegang saja itu. Yang menyelisih keliru. Ya. La ma'budah mawjudun, la atau la sunna bilan la ma'budah illallah. Itu keliru semua. Ini keliru semua. Baik. Kita juga dalam mengartikan ya, artikan lengkap, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jangan seperti orang awam, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan selain Allah. Ya, paham ini? Baik. Fattakhidhu wakila. Lihat tafsirnya. Fattakhidhu wakila ay fa'tamid alaihi wa fawwid umuraka ilaih. Bersandarlah, i'timad ya, hanya kepada Allah, wa fawwid umuraka ilaih, dan serahkanlah seluruh urusanmu kepada Allah. Ini namanya tawakal. Itu bertawakal. Fattakhid ilaihi, fattakhidhu wakila. Ya. Dan juga penetapan nama wakil ya. Fattakhid wakila. Ni'mal apa ayatnya situ? Fattakhidhu wakila. Baik. Tawakal yang benar satu, hati bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan semua urusan hanya kepada Allah. Yang kedua, tempuh sebab maksimal ya, akhdul asbab. Jadi tawakal itu tidak menafikan akhdul asbab. Mengambil sebab itu pun harus maksimal, jangan setengah-setengah. Mau hafal Quran tapi malas mengaji. Saya sudah ambil sebab Ustaz, saya sudah masuk tahfidz apa ini? Sampai tahfidz, sampai dalam malas belajar, malas ngaji. Bagaimana kau mau hafal Quran? Ya, yang ketiga, kalau dapat dia apa yang dia inginkan atau dia selamat dari apa yang dia khawatirkan, maka jangan melihat kepada sebab. Tapi sandarkan semua kepada saya. Memang saya bapakku penghafal Quran. Saya memang encer otak. Encer itu Nabi Nuh, bapaknya Nabi, anaknya kafir. Nabi Lut. Ya.
Nabi, istrinya kafir. Nabi Nuh juga, Nabi, istrinya kafir. Tidak ada istilah. Bagaimana ini? Itu semua karena Allah yang mudahkan kamu, Allah yang kasih kamu kepintaran dan seterusnya. Jangan sandarkan kepada sebab. Wah, memang saya kemarin rajin kak. Nah. Ya, banyak orang rajin dari kasih. Paham ya? Itu tawakal ya, 3. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaqul. Ini perintah yang ke-6 ya. Wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajaran jamila, dan hajarlah mereka ya dengan hajaran jamila. Ini 1 dari 3 yang kita sebutkan ya, jamil ya. Paham ini? Ada nama apa? Fasbir sabaran jamila, wahjurhum hajaran jamila, ada fasfahis safhal jamil. Ya, semuanya perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya ada maf'ul mutlak li bayanin nau', li bayanil jins, karena ada na'at setelah masdar. Ya, kalau fasbir sabaran jamila kemarin apa? As-sabru bila jaza' wa syakwa ila ghairillah. Sabar, fasbir sabarannya sabar jamil itu adalah sabar tanpa ada jaza'. Kalau kesal, jengkel, marah, dan syakwa, mengeluh kepada selain Allah. Kalau kepada Allah bagus. Jadi itu sifat para nabi dan rasul Allah. Ada masalah apa, dia keluhkan kepada Allah. Maksudnya apa? Dia berdoa, minta. Ya Allah saya begini, ya Allah saya sudah begini, ya Allah saya begini, ya Allah, minta. Bukan kau kepada orang. Ya. Ini wahjurhum hajaran jamila. Ya, apa itu? Dari tafsirnya, wasbir ala ma yaqulu wasbir ala ma yaquluhul musyrikuna fika wa fi dinik. Sabarlah engkau ya Muhammad atas apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikun tentangmu dan tentang agamamu. Jadi ini celaan mereka itu bukan hanya kepada agama, juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri Nabi. Ya sudah lewat ya di surah Nun ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ayo, apa? Muqsam alaihnya? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu ndak majnun. Ya, majnun nakira, ndak ada junun sedikit pun. Itu bi ni'mati rabbik. Ya, karena sebab nikmat Rabb. Kamu ndak ada gila sedikit pun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Majnun nakira, ndak ada sedikit pun junun. Bahkan Nabi yang paling sempurna akalnya, paling hebat akalnya, paling waras ya. Tapi itu tuduhan ya. Itu Nabi disuruh sabar, fasbir atau wasbir ala ma yaqulu. Ya, kita juga umatnya harus contoh teladan yang indah ini. Dibilangi Wahabi, dibilangi tidak sekolah, tidak kuliah, dibilangi apa? Ya, sabar. Ya. Dibilangi kere, dibilangi apa, tidak jelas masa depannya, ada macam-macam lah dibilang. Ya, sabar. Begitu pula kaitannya dengan agama. Ya, harus sabar. Tapi bukan berarti kita tidak membela agama kita. Kalau diri mungkin tidak ada masalah diri kita di ini. Tapi giliran agama, ya maka kita jelaskan. Ya, paham ini? Tidak seperti yang mereka katakan. Misalnya orang biasanya agamamu teroris, tidak ada agama teroris. Mana mencari yang beda, mana dalilnya agama Islam teroris? Tidak ada, kamu itu yang teroris semua, penjahat, orang kafir. Ya tidak, lihat itu Amerika, apa Israel, Yahudi, Nasara, itu lihat kerjanya. Paham ini? Membunuhnya orang dan seterusnya. Kalau mereka tidak teroris, kita jadi teroris. Ya, akal salahnya itu. Ya, kalau giliran kita yang sudah langsung viral, langsung ini. Giliran mereka yang melakukan kejahatan santai, dibungkam semua media. Itu kerjaannya orang-orang kafir. Tidak mau salah, dia aja benar, dia aja jago. Taip. Giliran kita yang baru sedikit langsung ini Islam begini naudzubillah. Taip. Kemudian wahjurhum hajaran jamila, lihat tafsirnya. Wa khalifhum fi af'alihim al-batilah ma'al i'rad anhum wa tarkil intiqami minhum. Dan selisihilah mereka ya dalam perbuatan-perbuatan mereka yang batil. Dan memang Islam datang inti untuk mukhalafah kepada seluruh syariat yang lainnya, ya enggak?
khaliful majus, ini memang syariat Islam datang untuk tampil beda memang. Ya, menyelisihi yang lainnya. Tidak ada tasyabbuh, tidak ada mirip-mirip, tidak ada. Ya enggak, dilarang itu tasyabbuh tuh. Mirip-mirip. Memang kita harus beda. Kita punya ciri khusus tersendiri. Selisihi mereka pada perbuatan-perbuatan mereka yang batil. Tapi lihat hajaran jamilahnya, coba lihat ma'al i'rad anhum, bersamaan dengan berpaling dari mereka, wa tarkil intiqamim, dan tidak membalas ya kepada mereka. Enggak kayak kita ya, dikatai satu kata dari keluar pelurunya, semua nama hewan muncul semua. Ya, ini suruh sabar, suruh tinggalkan dengan jamil. Itu apa? Tidak usah dibalas, tidak usah diladeni, tinggalkan saja. Ya, berucap yang hak. Ini apa ini? Jadi ini hajaran jamilah ya, berpaling, tinggalkan tanpa apa? Tarkil intiqami minhum. Kalau fasfah safhal jamil, maafkanlah dengan safhal jamil, itu as-safhu atau al-afu bila itab. Kita maafkan tanpa mencela di belakangnya. Kan ada orang maaf tapi dia di belakang luar biasa ya. Di belakang dia begini, bilang begini. Ada orang maaf, betul. Ya, dia as-safhal jamil. Nah, maaf, tidak ada dicela. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Diapai sama saudaranya? Saya tanya antum. Coba fokus, jangan melamun. Nabi Yusuf diapai sama saudaranya dari kecil? Diapai? Dia hasad, mereka hasad Nabi Yusuf. Ya, berniat jelek, bahkan sempat ada rencana membunuh. Ya enggak? Di awal-awal pembicaraan mereka. Ya. Ini bapak juga ini pilih kasih dan seterusnya, macam-macam mereka ini. Ya. Mereka sepakat sudah, ini anak harus dijauhkan dari kita punya bapak. Ya, mereka saudara seayah ya, 12 orang. Ya, 10 saudara seayah, 2-nya Nabi Yusuf dengan Binyamin. Dibuang dan seterusnya. Panjang cerita. Jadi awalnya itu hanya dibuang. Tapi itulah awal beliau diuji. Ya, terpisah dari keluarganya seluruhnya, ya, dipungut, dibawa jauh, ya, asalnya dijadikan budak, dibeli dengan harga murah oleh Al-Aziz, dan seterusnya, sampailah Nabi Yusuf jadi raja, jadi bendahara, ya, pengelola ya keuangan negara, kerajaan, mengatur. Datang ini saudaranya dari awal ya. Akhir kisah ketika ya beliau ungkap identitas aslinya, karena mereka berkali-kali ketemu, dia tidak tahu Nabi Yusuf ini kan lama dah ketemu. Ya, lama dah ketemu. Bayangkan puluhan tahun ini Nabi Yusuf sudah dewasa besar. Apa Nabi Yusuf bilang ketika mereka sudah ngaku salah, kami begini-begini? Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arham. Tidak ada celaan lagi untuk kalian di hari. Itu harus maafkan itu. Maaf tapi di belakang luar biasa. Iya, bisa paham ini? Maafkan dengan as-safhal jamil. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang termulia, Rasul termulia ketika Fathu Makkah. Saya tanya, sebelum Fathu Makkah, khususnya di periode Makkah 13 tahun, Nabi diapai? Oh, jamaah. Nabi diapai di Makkah 13 tahun? Disakiti, dibilang-bilangi, diganggu, mau dibunuh dan seterusnya. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar. Tapi Fathu Makkah sekitar 7 tahun lebih setelahnya, di tahun ke-8 Hijriah. Iya. Setelah 13 tahun beliau disakiti, ya. Begitu pula terjadi peperangan-peperangan termasuk perang Uhud, ya, beliau kalah ketika itu, patah gigi seri dan beliau terluka di kepala. Apa yang beliau lakukan di Fathu Makkah? Tidak ada dicari ini yang kemarin ini kasih patah gigiku, ini yang ini yang dulu saya lempar ke kotoran ini. Tidak ada. Nabi bilang siapa masuk ke rumahnya ini aman, siapa ada aman. Jadi disebutkan, ya, sebagian guru saya menyebutkan itu Fathu Makkah itu betul orang siap perang semua ya. Pasukan kaum muslimin itu sekitar 10.000 ya, muslimin dari Madinah, ya. Tapi bersamaan itu tidak ada pertumpahan darah. Maksudnya apa? Tidak ada peperangan, kontak fisik tidak. Karena kenapa Nabi masuk Mekah semua tidak ada tasmit, maju. Tidak ada yang paham ini.
Jadi tidak ada peperangan, langsung takluk, langsung menyerah mereka. Bahkan Nabi mengatakan siapa masuk rumahnya ini aman, masuk, aman, selesai. Karena ada orang menaklukkan kota perang dulu toh, baru ini tidak. Bisa dipahami jemaah sekalian? Syahidnya sini Nabi maafkan. Itu fasfahis safhal jami'. Bisa dipahami? Tidak ada dicari, tidak ada ini, tidak ada dendam. Ya. Baik. Dan ini ketenangan jemaah sekalian ya. Ketika kita punya maaf, ya, punya sabar, ya, punya hajaran jamilah ini, tenang hidup, tidak ada dendam, tidak ada apa. Bahkan kadang kita lupa ini orang pernah jahat sama kita. Ada seperti itu. Beda ada orang, tidak bisa kita selalu dia ingat 7 turunan. Ini ya, ninja, sakirinnya, dia exit saya dulu. Saya mondok dikasih keluar, pesan ke 7 turunan misalnya. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Untuk saya, untuk kamu tidak ada gunanya. Yang ada penyakit. Ya, dan ahli kesehatan sudah menyebutkan bahwasanya penyakit-penyakit psikis seperti ini, kejiwaan seperti ini kadang melahirkan penyakit fisik. Ya, pikiran dendam, ya, amarah, bergejolak, dia simpan-simpan itu kadang jadi penyakit. Penyakit fisik. Stroke tinggi, tensi dan sebagainya. Ya, paham ini? Naudzubillah. Ini wahjuruhum majarnya. Wadarni, ya, ini ancaman dari Allah. Ya, sekaligus hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadarni wal mukadzibin. Sudah lewat di surah Al-Mulk. Apa bunyinya? Bunyinya apa? Bukan Mulk. Surah Nun, ya. Wadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Ini mirip. Wadarni wal mukadzibin. Ulil na'mati. Biarkan diriku, wahai Muhammad, biarkan saya dan orang-orang yang mendustakan, orang yang ulil na'mah, orang-orang yang bergelima dengan nikmat. Uli kan ulu pemilik, tak sahib. Na'mah sini di fathah nunnya, dan ini hanya pada 2 tempat, di sini dan di surah Ad-Dukhan. Sisanya kasrah, nikmah. Nikmah kasrah, jamaknya ni'am. Na'mah jamaknya an'um. Fakafarat bi an'umillah. Sama-sama nikmat arti. Jadi yang di fathahnya 2 ya, na'mah 2, sisanya kasrah. Wa mahilhum qalila, dan beri mereka tangguh sedikit, sebentar. Apa kata al-mufassirun rahimahumullah jami'an? Wada'ni ayyuhar rasul wa haula'il mukadzibina bi ayati ashabin na'imi wat taraf fid dunya. Tinggalkan diriku wahai Rasul dan orang-orang yang mendustakan ini, yang mendustakan ayat-ayatku. Ya. Orang-orang yang memiliki kenikmatan wat taraf, ya, kemegahan fid dunya, di dunia ini. Dan ini fitnah. Saya sudah ingatkan, kita kalau punya uang, punya pangkat jabatan dan seterusnya, ini kadang ujian untuk kita. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran dan ahlul haq. Mau tidak kita tunduk kepada kebenaran? Mau tidak kita ikuti ahlul haq? Kan kalau orang banyak uangnya gimana? Gengsinya tinggi, egonya tinggi. Ya, sombongnya, takaburnya, ujubnya, repot dia. Nah, itu ujian. Apa itu orang tidak sekolah, saya profesor, doktor, masa ikut anak tamatang SMA. Kebenaran. Oh, dari anak SMA, dari apa? Kebenaran diambil. Data dari siapa saja. Ya, tapi bukan berarti kita boleh belajar kepada ahlul batil. Keliru itu. Bedakan 2 kalimat. Mengambil kebenaran dari manapun juga dengan belajar kepada ahlul batil. Kita lihat syaitan ketika kasih ilmu kepada Abu Hurairah, dia jaga harta zakat, ditangkap 3 kali. Di kali ketiga, tidak aku lepas kau ini. Kau sudah tipu saya 2 kali ya. Dia bilang, saya kasih kau ilmu. Ya, kalau kau sudah mau tidur, baca ayat kursi, maka akan ada hafil, penjaga, malaikat yang jaga kamu sampai subuh. Dilepaskanlah dia. Dilapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada begini Nabi, ini 3 kali dia datang ini, curi kurma.
Hah? Terakhir dia bilang, saya kasih kok ilmu pengisingan. Baca kursi sebelum tidur, maka akan ada hafiz sampai subuh menjaga kamu. Apa Nabi bilang? Shadaqaka wa huwa kadzubun. Dia telah benar kepadamu, jujur kepadamu, padahal dia pendusta. Jamin. Datang orang Yahudi menyebutkan ya perkara akidah, Nabi ikrar, bahkan tersenyum, ketawa. Ya, Allah letakkan ini di jari ini, itu. Ini orang Yahudi. Ya, diikrar, diterima. Tapi berarti kita belajar kepada mereka. Paham ya? Jadi sini suruh tinggalkan orang-orang. Ini sekaligus hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa kalau sudah bilang biarkan saya dengan mereka? Maksudnya apa? Ya urus, biarkan. Nanti Allah yang urus. Berarti hiburan bagi Nabi. Mereka sudah sakiti Nabi apa semua. Ya, bilang-bilangin Nabi, sakiti Nabi, lempari batu. Biarkan saya dengan mereka. Ya, wa mahilhum qalila. Coba lihat tafsirnya. Wa mahilhum zamanan qalilan bi ta'khiril adabi anhum. Dan berilah mereka tangguh dengan waktu yang sebentar, sedikit, dengan ditundanya, diakhirkannya adab dari mereka. Hatta yablughal kitabu ajalahu bi'adabim, sampai datanglah keputusan itu kitab takdir Allah, waktunya ya untuk mengadab mereka. Itu sudah ada waktunya, sisa tunggu waktu. Diundur sedikit saja. Bukan berarti selamat, tidak. Pasti ada, pasti. Tapi diundur, mahilhum qalila. Ya, wa amhilhum ruwaidan. Di surat Tariq. Ya, ancaman bagi orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul. Jelas pasti, itu pasti. Cepat atau lambat pasti. Dari sini bahasanya apa? Kasih tangguh sebentar saja. Dan itu memang benar. Tidak ada yang lama yang begitu tuh. Ya. Coba lihat umat-umat para nabi, para rasul. Tidak lama mereka bersombong begini, endingnya hancur, binasa semua. Ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, Samud, Ad, kaumnya Nabi Shu'aib, habis semua. Kaumnya Nabi Lut, habis. Sebentar tuh. Lama dah, sebentar saja. Ya. Baik, naudzubillah. Ini adab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kata Allah, "Inna ladaina ankala wa jahima." Lihat ancaman Allah, sungguhnya di sisi kami ankala wa jahima. Apa itu? Ai inna lahum indana fil akhirati quyudan sakilatan. Ini angkala wa jahima wa nar musta'iratan yuhrikuna atau yuhrakuna biha. Sungguhnya untuk mereka orang-orang kafir mendustakan ini di sisi kami di akhirat nanti ya angkala ini quyud dan sakilah, itu ikatan-ikatan yang sangat keras. Ya. Wa jahima naron musta'iratan, itu neraka yang api yang menyala-nyala yuhrakuna biha, mereka dibakar dengannya. Wa ta'aman dza gussah. Apa terjemahnya situ? Ya, makanan yang berduri ya apa? Dari sini disebutkan ya, menyumbat. Ya. Makanan yang menyumbat, ta'aman dza gussatin wa adaban alima. Lihat tafsirnya. Wa ta'aman karihan yanshabu fil huluk la yustasagu wa adaban muji'an. Dan di sisi kami untuk mereka ini ada makanan yang karih, yang busuk, yang jelek, yang menempel di kerongkongan, tidak bisa lepas. Ini kalau di terjemahan biasa menyumbat. Ya, wa adzaban mujian, dan azab yang sangat pedih keras. Antum pernah tasakko apa itu? Menyangkut sini pernah? Pernah makan nyangkut? Enak. Pernah makan nyangkut? Cari apa antum? Cari air, toh? Dorong. Enak tak itu? Kenapa buru-buru cari air? Itu di dunia. Lah ini di mana? Di neraka. Makanannya sudah jelek, kari, busuk. Nyangkut lagi. Mau minum apa yang tersedia di sana? Ada Pepsi, Coca-Cola, ada. Sirup, ABC. Tidak ada. Air yang mendidih, panas. Naudzubillah. Jadi jangan tanya menderitanya. Ya. Baik. Sebutkan di ayatnya wa syajaratuz zakum ya. Ya, ta'amul asim. Ya. Ya, pohon zakum.
Kita lanjut, ini jelas ya, ini ancaman untuk mereka. Kemudian Allah menyebutkan tentang hari kiamat, yauma tarjuful ardu wal jibalu, hari di mana bumi dan apa itu gunung-gunung bergoncang. Wa kanatil jibalu kasiban mahila. Terjemahannya sini apa? Ya, menjadilah apa itu gunung-gunung kasiban mahila. Ya, seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Saya lihat tafsirnya. Yauma tarjuful ardu wal jibal, yauma tattaribul ardu wal jibalu, hari di mana bumi dan gunung itu bergoncang, bergetar, wa tazalzalu, bergoncang, hatta tasiral jibalu tallan min ar-ramli, sampai gunung-gunung itu menjadi kumpulan dari ramal, dari tanah apa pasir, sailan mutanasira, itu mengalir dan berhambur. Ya. Padahal ini gunung sebelumnya apa? Keras, kokoh ya. Yang akan hancur seperti pasir, seperti ramal ya, mengalir, maksudnya apa? Tahu pasir tak? Pada yang halus itu ya. Kita bisa hamburkan ya, mengalir dia ke bawah. Kalau kita pegang, taruh, angkat ke atas, itu akan hancur seperti itu. Ya. Paham ini? Ini gunung-gunung. Wa kana jibalu kasiban mahila. Ba'dan kanat sulbatan jamidah, yang mana sebelumnya gunung itu sulbah, keras, jamid. Ya, kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, orang kafir Makkah, seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Fir'aun bermaksud kepada rasul tersebut, fa'akhadnahu akhdan wabila. Dan tafsirnya, inna arsalna ilaikum ya ahla Makkah Muhammadan rasulan syahidan alaikum bima sadara minkum minal kufri wal isyan. Ya, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian wahai ahlu Makkah, penduduk Makkah, orang musyrikin, musyrik Quraisy. Kami telah mengutus kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, saksi atas kalian atas apa yang muncul dari kalian dari kekafiran dan maksiat. Ya. Saksi karena Nabi sudah sampaikan hujah, mereka tidak mau berhenti, tidak mau tinggalkan. Nah, ini saksi. Ya. Bisa paham ini? Kama arsalna Musa rasulan ila taghiyati Fir'aun, sebagaimana kami telah mengutus Nabi Musa sebagai rasul kepada orang yang melampaui batas, itu Fir'aun. Fakadzdzaba Fir'aunu bi Musa. Fir'aun pun mendustakan Nabi Musa, walam yu'min bi risalati, dia tidak mau beriman ya akan kerasulan Nabi Musa alaihissalam, wa asa amrahu, bermaksiat kepada perintahnya. Fa akhadnahu akhdan wabila, fa ahlaknahu ihlakan syadida, kami pun membinasakan dia dengan kebinasaan yang sangat mengerikan, sangat luar biasa. Ini akibat ancaman ya, akibat buruk bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul. Iya enggak? Ya. Ya, itu jelas ya. Kalau mau seperti Fir'aun, tes nih. Itu apa pelanggarannya Fir'aun sebutkan? Wa asa Fir'aun, ya. Fa asa Fir'aunur rasul. Itu masalahnya, fa asa Fir'aunur rasul. Apa akibatnya? Fa akhadnahu akhdaw wabila. Nah, sini pakai fa ya. Ini langsung betul-betul dihancurkan dengan kehancuran yang luar biasa. Lanjut kembali kepada hari kiamat. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Ini bagaimana kalian menjaga diri ya jika kalian tetap kafir pada hari yang menjadikan anak-anak itu beruban. Bagaimana kamu bisa menjaga dirimu? Lihat tafsirnya. Fa kaifa taquna, bukan salah cerita itu ya, dari waqa yaqi. Waqa yaqi, bukan ittaqa yattaqi, bukan. Waqa yaqi itu menjaga. Bagaimana kalian menjaga? Lihat, fa kaifa taquna anfusakum. Bagaimana kalian menjaga diri kalian? In kafartum, jika kalian tetap kafir. Adzab yaumil qiyamati, azab nanti pada hari kiamat.
Bagaimana kalian jaga diri kalian dari adab hari kiamat nanti? Ya, jika kalian tetap terus kafir, alladzi yashibu fihi alwildanu as-sigaru. Yang mana pada hari kiamat nanti anak-anak yang masih kecil itu akan beruban. Min syiddati haulihi wa karbih. Karena dahsyatnya kengerian dan kesulitan nanti pada hari kiamat. Biasa orang banyak pikiran, banyak ubahan. Tidak harus ya, tidak mutlak. Ya, atau nanti orang tua beruban ini tidak anak kecil. Kita bilang anak balita, anak bayi, anak ini masih kecil sudah beruban, langsung beruban gara-gara hari kiamat. Ya, ngerinya itu hari kiamat, dahsyatnya sampai langsung beruban, ngerinya itu ya. Pengaruhnya kepada fisiknya, ya, ini sampai berpengaruh kepada rambutnya, kelihatan, ya, beruban, ya, yaj'alul wildana shiba. Dan ini bagaimana kalian menjaga diri. Sini lihat ada diselipkan in kafartum, jika kalian kafir. Ini jelas ini penyebutan sebab. Kalau kita kafir, kalian kafir, maka bagaimana kalian akan menjaga diri kalian dari adab Allah? Tapi kalau kita muslim, mukmin, muwahhid, maka insya-Allah Allah yang jaga kita, ya paham ini? Ini seperti ada sebab dari hamba. Allah tidak zalim. Ya, siksa hamba tanpa sebab, tanpa ada dosa, tidak ada. Tidak ada zalim begitu. Allah tidak zalim sedikit pun. La zulmal yaum. Apalagi ini pada hari kiamat. Ya, tidak ada kezaliman sama sekali di dunia, di akhirat, alam barzakh, tidak ada kezaliman bagi hamba. Kalau dia disiksa, diadab, berarti ada, ya, dosa dari dia. Dia sendiri jadi sebab. Ya, tidak ada Allah siksa tanpa ada dosa, tidak ada seperti itu, tidak ada. Ya, paham ini? Lanjut kata Allah, as-sama'u munfatirun bih. Langit, ya, pecah. Ya, munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Janji Allah itu pasti terjadi. Ai as-sama'u mutasaddi'atun fi dzalikal yaum. Langit pada hari itu akan pecah, hancur di syiddati hauli. Karena dahsyatnya hari kiamat. Wa kana wa'duhu maf'ula, kana wa'dullahi ta'ala bimaji'i dzalikal yaumi waqi'an la mahalah. Dan janji Allah akan datangnya hari tersebut itu pasti terjadi. Tidak boleh tidak, la mahalah. Pasti. Jadi wa'ad itu artinya apa? Hari kiamat. Inna hadhihi tadhkirah, sungguhnya ini adalah peringatan. Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang ingin. Ini syaa kembali ke mana ini? Barang siapa yang ingin. Siapa yang ingin? Hamba. Berarti hamba punya masyiah, punya kudrah, punya iradah. Ya. Tidak seperti orang Jabriyah. Paham ini? Barang siapa yang berkehendak, dia ittakhadha ila rabbih sabila. Pasti dia akan mengambil jalan kepada Rabbnya. Berarti ada pilihan. Berarti dia tidak majbur, tidak dipaksa. Ya. Walaupun kehendak dia tunduk kepada kehendak Allah. Hebat tahu untuk orang-orang Qadariyah yang mengatakan hamba yang mencipta perbuatannya sendiri, ero-ero nah. Iya, ero-eromu. Iya. Sekarang ucapan orang Makassar, ero-eromu. Mau. Terjadi tidak semua ero-eronya? Tidak. Apa sakarepmu gitu? Apa bahasa Jawanya itu? Semaumu. Sekarang saya tanya, apa ada manusia yang semua keinginannya terwujud? Tidak ada. Dia maunya kaya, Allah takdirkan miskin. Maunya putih kayak orang Korea, ternyata leleng. Ya. Maunya manco, pesek masuk ke dalam, ya. Dan seterusnya. Ya, itu bahasa saja, iya. Bahasa. Ya. Karena kemauan kita jamaah sekalian itu sebatas kemauan. Ya. Dan juga kita punya kudrah, kemampuan untuk mewujudkan kemauan tersebut. Tapi semuanya tunduk di bawah kemauan Allah. Ma syaa fa'ala, ma syaa kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Walaupun kita mau, walaupun kita suka. Dan tafsirnya, inna hadhil ayat al-mukhawifata allati fiha al-qawari'u wa zawajiru 'idhatun wa 'ibratun linnas. Sungguhnya ayat-ayat yang mukhawifah. Ini apa ini? Takhwif, yang membuat orang takut, membuat hamba takut, yang padanya terdapat qawari'.
Ya, hal-hal yang mengetuk itu memukul kita, menghantam kita, wa zawajir, itu teguran-teguran. Padanya terdapat idzah. Ya, ini mau masdar ya, idzah. Mau'idzah. Ya, nasihat dan pelajaran bagi manusia. Ya, kalau mau selamat, mau aman di hari akhirat, tauhidkan Allah ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Untuk mereka keamanan. Al-amnu pakai alif lam, berarti mencakup semua keamanan. Aman di dunia, alam barzakh, akhirat, aman harta, darah dan kehormatannya. Syaratnya tadi apa? Tauhidkan Allah, jangan campurkan dengan kesyirikan. Ya. Faman syaa faman arada al-itti'adha wal intifa'a biha, mana siapa yang menginginkan nasihat, ya, manfaat dari nasihat tersebut, ittakhadha at-ta'ata wat taqwa tariqan tusiluhu ila ridwani rabbih alladhi khalaqahu wa rabbah. Dia akan menjadikan ketaatan dan ketakwaan sebagai jalan yang mengantar dia kepada ridha Allah, ridha Rabbnya yang telah menciptakan dan menterbiah dirinya. Sini juga rabbih, sini rububiyah khassah. Ya. Allah yang terbiah dia, Allah yang kasih hidayah dia. Ya, Allah yang bimbing dia, Allah yang tuntun dia, ya, Allah yang nampakkan jalan kebenaran kepada dia yang dengannya dia tempuh, Allah nampakkan jalan kesesatan padanya sehingga dia bisa tinggalkan. Itu rububiyah khassah jemaah sekalian. Ya, jadi dia ingin. Dia punya ingin. Situ muncul usaha. Ya, paham ini? Muncul usaha. Dia pasti akan menjadikan ketaatan dan ketakwaan sebagai jalan yang mengantar dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir, ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu ya wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak." Tafsirnya, "Inna rabbaka ayuhan nabi ya'lamu annaka taqumu litahajjudi minal laili aqalla min thulutsaihi hinan wa taqumu nisfahu hinan wa taqumu thulutsahu hinan akhar." Sungguhnya Rabbmu, wahai nabi, rububiyah apa ini? Rububiyah khas Rabbmu. Ya. Ya, bukan sekadar, kan rububiyah biasanya kita terjemahkan pencipta, penguasa, pengatur dan seterusnya. Itu umum, semua. Nabi, bahkan orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, itu Allah Rabbnya. Tapi ketika disadarkan kepada Nabi, inna rabbaka, berarti apa yang nampak sini? Rububiyah khas. Dialah Allah yang telah memberimu hidayah, mentarbiah dirimu, membimbing dirimu, menjadikan kamu Nabi dan Rasul. Ya. Paham ini? Sungguhnya Rabbmu. Ini jelas menunjukkan akan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa itu bagaimana Allah ya mentarbiah Nabi dengan tarbiyah khassah. Ya, ada apa-apa ditegur, ya abasa wa tawalla. Ya, paham ini? Ada yang cela, dibela, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini juga ya ayyuhal muzammil. Itu subhanallah. Ya. Rububiyah Allah yang khusus kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beliau dijaga, dilindungi. Ya, paham ini? Baik. Jadi sungguhnya Rabbmu wahai Nabi, ya'lam, Maha mengetahui bahwasanya engkau berdiri untuk tahajud di malam hari aqalla min thulutsai hinan. Adana aqall. Kurang dari 2/3 malam hinan pada satu waktu. Wa taqumu nisfahu, kadang di waktu yang lainnya kamu berdiri setengah malam. Wa taqumu thulutsahu hinan akhar, dan kamu kadang berdiri 1/3 malam. Jadi kadang ini, kadang ini, kadang ini. Dan ini untuk umatnya hukumnya sunnah, tapi untuk beliau hukumnya wajib. Ini salat tahajud, salat malam. Untuk kita sunnah, untuk beliau wajib. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi tidak harus penuh malamnya ya. Kadang begini kan. Intinya salat. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang ya dari orang-orang yang bersamamu juga melakukan salat. Wa yaqumu ma'aka ta'ifatun min ashabika, dan berdiri bersamamu ya sekelompok dari sahabatmu. Jadi para sahabat mengikuti. Dan untuk salat ya, salat malam, salat lail itu asalnya dilakukan sendiri-sendiri. Ya, coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau sujud di rumahnya harus apa? Saking kecilnya rumahnya, mencubit kaki
kaki Aisyah radhiyallahu anha supaya dilipat kakinya sehingga Nabi bisa sujud. Syahidnya apa? Nabi berjamaah atau tidak? Tidak berjamaah. Kadang-kadang beliau lakukan. Ya. Paham ini? Pernah siapa? Ibnu Mas'ud, pernah Hudzaifah ya, salat bersama Nabi. Ya. Dia asalnya di sebelah mana? Sebelah kirinya Nabi, digeser ke sebelah kanan. Jadi imamnya kiri, makmumnya kanan ya. Kalau dua orang. Bisa paham ini? Berbeda dengan salat malam di bulan Ramadan yang dikenal dengan salat tarawih. Itu sunnahnya apa? Berjamaah. Dan Nabi pernah mencontohkan beberapa malam. Iya. Berjamaah atau? Sampai malam ketiganya, banyak sekali orang datang. Ditahu Nabi. Tidak ada kau terima ini sebentar. Tunggu mak. Ya, begitu. Paham ini? Malam ketiga, setelahnya beliau tidak keluar lagi. Paham ini? Kemudian dihidupkan kembali di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Lanjut. Wallahu yaqdiru al-laila wan nahar. Allah lah yang menakdirkan malam dan siang. Ai wallahu wahdahu huwal ladzi yaqdiru al-laila wan nahara wa ya'lamu maqadirahuma. Allah lah semata yang ini rububiyah ya. Rububiyah Allah yang menakdirkan, menetapkan malam dan siang, dan Allah lah yang tahu kadarnya lamanya itu seberapa. Dan malam dan siang jangan dipikir ini 12 jam tidak. Kadang siang panjang, malam pendek. Kadang ya. Paham ini? Malam panjang, siang pendek. Ya, kadang malamnya panjang sekali, siangnya sedikit. Ada di daerah kutub, daerah ya utara atau selatan, ya. Melihat mataharinya sebentar sekali, ya. Itu dibahas oleh para ulama, khususnya dalam pembahasan puasa. Gimana Ustaz? Berarti puasanya sebentar sekali. Karena malamnya panjang, siangnya sedikit. Maka kata mereka, diikutkan dengan wilayah yang normal di dekatnya, di negara tetangganya, yang normal. Ya, kan ikut tidak normal, berarti puasa cuma 2 jam, 3 jam, tidak. Nah, dilihat, ini dekatnya ini 10 jam siang, 14 jam malam, berarti 10 jam dia puasa. Ya, dilihat di negara tetangganya. Ini juga bantahan untuk orang-orang apa? Ya, semua ayat-ayat tentang rububiyah Allah, khususnya tentang penciptaan. Ya, bantahan untuk orang-orang ya yang mengatakan ini bumi terjadi dengan sendirinya. Teori Big Bang yang seterusnya. Ini alam ini berproses sendiri. Orang-orang filsafat mengatakan begitu. Paham ini bantahan? Bukan Allah cipta, bukan jadi sendiri. Allah yang cipta. Ya, 6 hari. Ya. Cipta langit, cipta bumi. Tidak jadi sendiri. Ya, paham ini? Hati-hati. Ya, sampai mengarah ke ateis. Ya. Ya, bila ada Rabb, ada pencipta jadi sendiri. Oh, enak-enaknya ngomong. Ya, ini malam dan siang termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan, Allah yang tetapkan waktunya. Ya, lamanya sekian. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Apa artinya alima allan tuhsuhu? Ay alima Allahu annakum la yumkinukum qiyamul laili kullih. Allah Maha tahu kalian tidak akan mungkin bisa ya qiyamul lail satu malam penuh. Ya, fataba alaikum ya fakhaffaf alaikum. Maka Allah pun ringankan untuk kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'ani faqra'u fi sholati bil laili ma tayassara lakum qira'atuhu minal Qur'an. Maka bacalah di salat malam apa yang mudah bagi kalian ya untuk dibaca dari Al-Qur'an. Alima an sayakunu minkum marudha. Allah Maha tahu di antara kalian ada yang sakit. Wa akharun yadribuna fil ard. Sebagiannya melakukan perjalanan di atas hukum ini. Ya bertaguna min fadlillah. Ya mencari ya keutamaan Allah. Wa akharun yaqatiluna fi sabilillah. Sebagian lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya tafsirnya alima an sayakunu minkum maradha ay alima Allahu annahu sayujadu fikum man yu'jizuhul maradu an qiyamil lail. Allah Maha tahu akan ditemukan pada kalian di antara kalian ada yang yu'jizuhul marad ya penyakit itu membuat dia lemah. Ya tidak bisa an qiyamil lail untuk melaksanakan salat malam. Ya. Allah Maha tahu ada yang seperti itu. Wa yujadu wa akharuna yadribuna fil ard. Apa artinya? Wa yujadu qaumun akharuna yatanaqqaluna fil ardi litijarah wal amal. Ya,
Yadribun itu yatanaqqalun. Itu darb maksudnya melakukan perjalanan. Wa idza darabtum fil ardi ya falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Itu darab bukan memukul tapi perjalanan. Jadi di antara kalian ya diketemukan kaum yang yatanaqqalun, berpindah ke sana kemari di atas muka bumi ini. Untuk apa? Litijarah wal amal, untuk berdagang dan beramal. Ya pedagang begitu kan? Ya, ambil dari daerah ini komoditas ya bisa dijual di sini. Dari situ balik lagi penjual pedagang. Ya kalau kita di kampung ya, dari kampung ya ada apa misalnya, ada wortel, ada ini ya dibawa ke kota. Jadi balik lagi. Ya, berpindah ke sana kemari di atas muka bumi ini. Safar ya. Atau lil amal, atau memang pekerjaannya dia sopir, dia sopir, atau dia pilot ya, atau dia kapten ya beserta krunya, itu kan kesana kemari kerja cari uang, safar terus ya, sehingga mungkin berat dia melakukan qiyamul lail. Paham ini? Sebagiannya lagi yuqatiluna fi sabilillah, atau sebelumnya kita baca tafsirnya yatlubuna ya min rizqillahil halal, mereka mencari dari rezeki Allah yang halal. Nah, ini fadlillah, rezeki ya Allah yang halal. Wa qaumun akharuna yujahiduna fi sabilillahi li'ila'i kalimatihi wa nashri dinih. Sebagiannya lagi berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agamanya. Faqra'u fi salatikum ma tayassara lakum minal Qur'an. Maka bacalah di salat kalian apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Ya, paham ini? Baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Hati-hati. Wa aqimus salat fil amr wa atuz zakah fil amr. Kalau wa atuz zakah itu fi'il madhi. Wa atu sini, atu amr, atau ya, atau itu fi'il madhi. Hati-hati. Wa aqimus salat, tegakkan salat, wa atuz zakah ya, bayarkanlah, tunaikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, pinjamkanlah Allah dengan pinjaman yang baik. Coba lihat apa tafsirnya. Wa wadhibu ala faraidis shalah, muwadhabah itu terus menerus ya, dijaga ya salat fardu. Wa atuz zakatal wajibata alaikum, dan bayarkanlah ya, berikanlah zakat yang wajib atas kalian ya, zakat harta, zakat tanaman dan yang lainnya. Wa aqridullaha qardan hasanan wa tasaddaqu fi wujuhil birri wal ihsani min amwalikum ya, dan bersedekahlah kalian pada jalan-jalan kebaikan, ihsan dari harta kalian, ibtigha wajhillah ya, semata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mengharap wajah Allah ya, mengharap wajah Allah ya. Jadi sini wa aqridullaha qardan hasan dengan bahasa iqrad, dengan bahasa pinjaman. Ya, coba lihat kalau kita memberi pinjaman kepada orang ya, bagaimana itu pinjaman? Kembali tak? Ya, kita punya uang, kasih pinjam orang, kembali. Apalagi orangnya amanah. Apalagi misalnya kau pinjamkan uang sama orang tuamu sendiri, ya, dia mampu membayar dan seterusnya. Ini kalau manusia saja luar biasa. Ada yang kita tunggu toh? Ya, ada yang kita tunggu akan kembali apa yang kita berikan tadi dari pinjaman. Lah bagaimana lagi kalau kita memberikan pinjaman kepada Allah? Bukan berarti Allah butuh, tidak. Ini bahasa, ya. Itu di tafsir langsung disebutkan tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Pasti Allah balas, dan balasannya Allah atas sedekah kita jauh berkali-kali lipat. Ya enggak? Ya, kadang sedekahnya kecil karena niatnya ikhlas, jadi besar sekali. Rubba amalin sagirin tukabbiruhu an-niyah. Paham ini? Dengan qardan hasana. Jadi bersedekah ya. Niatnya apa? Sedekah tadi ibtigha wajhillah ya, mengharap ya wajah Allah, ya mengharap wajah Allah. Terakhir, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Itu disambung mestinya ya. Ya, jangan berhenti di indallah ya. Karena huwanya itu damir fasal ya. Ini masuk khairan wa a'zama ajra, itu disambung ya. Bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi ini syarti ya, tuqaddimu majzum
Dan apapun yang kalian tuqaddimu li anfusikum min khair, persembahkan untuk diri kalian dari kebaikan, tajiduhu, maka pasti kalian akan dapati itu di sisi Allah. Ya, ingat wajada teman-temannya dhanna ya, membutuhkan dua maf'ul. Ya, paham ini? Maf'ul awalnya sudah ada, tajiduhu, maf'ul awal, mana maf'ul tsaninya? Khairan. Itu bisa bilang sambung. Tajiduhu indallahi huwa khairan. Huwa dhamir fasal. Kamu pasti akan dapati dia di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Ya, saya tafsirnya. Ya, alhamdulillah. Wa ma taf'alu, tuqaddimu taf'alu, wa ma taf'alu min wujuhil birri wal khairi wa amalit ta'at. Apa yang kalian telah lakukan dari kebaikan, ya, albir dan beramalan ketaatan, maka tajidu ay talqau ajrahu wa thawabahu indallahi yaumal qiyamah. Kamu akan dapati pahalanya di sisi Allah nanti pada hari kiamat khairan, jauh lebih baik mimma qaddamtum fid dunya, dari apa yang kalian telah amalkan di dunia. Jadi kita punya kebaikan ini jemaah sekalian tidak ada apa-apanya dibanding balasan Allah. Bahkan Nabi sudah sebutkan tidak ada seorang pun yang akan masuk surga bi amalih. Ya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga bi amalih. Ba sini artinya apa? Muqabalah. Betul-betul balasan dan dari maksudnya impas begitu. Imbang. Seperti misalnya orang kerja ada upahnya, bukan. Karena kalau mau dibandingkan amalan kita dengan surga Allah, apa sih kita? Apa sih amalan kita? Kurangnya banyak, cacatnya banyak. Jadi ba situ ya, tidak seorang pun masuk surga bi amalihi, itu ba muqabalah namanya. Ba muqabalah. Yang ada ba sababi. Ba sababiyah yang ini bima kuntum ta'malun surah itu ba sababiyah. Kalau untuk di hadis ini dia tidak masuk surga karena amalan itu muqabalah. Saya betul-betul balasan untuk amalan, karena tidak pantas amalan kita. Apa sih amalan kita? Itu Allah bilang, ya, nanti balasannya dari amalanmu itu jauh lebih baik daripada apa yang kau lakukan. Karena kita punya amalan apa sih? Sudah sedikit, malas-malasan, ya, ikhlasnya kurang, ya, cacatnya banyak, paham ini? Tapi karena rahmat Allah, itu. Termasuk Nabi SAW menyebutkan, illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, kecuali karena Allah, ya, curahkan dari rahmatnya kepada aku, saya masuk surga. Ya. Karena Nabi sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, kamu juga enggak bisa begitu bi amalihi, maksudnya muqabalah? Biar saya. Bayangkan Nabi sendiri tapi rahmat Allah. Ya, oleh karena itu Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Kau surga adalah rahmatku, kata Allah. Aku rahmati denganmu, ya, siapa yang aku kehendaki. Maksudnya aku masukkan ke dalam kamu, yaitu siapa yang aku rahmati. Itu rahmat Allah. Ya. Oleh karena itu kita ketika masuk surga jemaah sekalian pasti ucapannya satu. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu je. Tidak ada apa-apanya kita. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puja hanya milik Allah yang telah memberi hidayah kami, ya, untuk bisa masuk surga. Dan kita akui wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami tidak akan mungkin dapat hidayah seandainya Allah tidak kasih hidayah. Dan itu rahmat Allah untuk kita. Allah kasih hidayah, ya. Bahkan may yahdillahu fala mudhillalah. Kapan Allah sudah kasih hidayah, tidak ada yang bisa sesatkan. Itu rahmat Allah untuk kita. Ya, jemaah sekalian, ya. Jadi ini pasti jauh lebih baik, ya. A'zama, lebih baik, dan wa a'zama minhu thawaba, jauh lebih besar pahalanya. Maka terakhir kata Allah, wastaghfirullah. Ya, ini selalu, ya, ibadah-ibadah ditutup istighfar, ya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ai watlubu maghfiratallahi fi jami'i ahwalikum. Mintalah ampunan kepada Allah pada seluruh keadaan kalian. Innallaha ghafurur lakum rahimun bikum. Selesai tafsir surah Al-Muzammil. Bila huna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.